Shalom saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, berjumpa kembali di channel ini, di mana seperti biasa kita akan bersama-sama belajar dari kebenaran firman Tuhan. Dan sebelum kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan ini, mari kita terlebih dahulu berdoa, memohon tuntunan dan bimbingan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kembali kami naikkan kepadamu ya Tuhan, atas limpah pemeliharaanmu dalam seluruh kehidupan kami. Hari ini kembali kami akan bersama-sama belajar dari kebenaran firman Tuhan. Kami memohon tuntunan dan bimbingan Roh Kudus-Mu bagi kami semua, sehingga firman Tuhan hari ini memberkati kami kembali. Terpujilah namamu, di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada hari ini terambil dari surat Roma, pasalnya yang ketiga, ayat 21 sampai dengan ayatnya yang ke-31. Nah, mari kita membaca bagian firman Tuhan ini. Tetapi sekarang tanpa hukum Taurat, kebenaran Allah telah dinyatakan, seperti yang disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab-kitab para nabi, yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya, sebab tidak ada perbedaan. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darah-Nya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya, karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini, supaya nyata bahwa ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Jika demikian, apakah dasarnya untuk bermegah? Tidak ada. Berdasarkan apa? Berdasarkan perbuatan? Tidak, melainkan berdasarkan iman. Karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Atau adakah Allah hanya Allah orang Yahudi saja? Bukankah ia juga adalah Allah bangsa-bangsa lain? Ya, benar, ia juga adalah Allah bangsa-bangsa lain. Artinya, kalau ada satu Allah yang akan membenarkan baik orang bersunat karena iman, maupun orang-orang tak bersunat juga karena iman. Jika demikian, adakah kami membatalkan hukum Taurat karena iman? Sama sekali tidak. Sebaliknya, kami meneguhkannya. Demikian firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada hari ini. Dan tema firman Tuhan pada hari ini adalah dibenarkan oleh Allah. Saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, tidak bisa dipungkiri bahwa masih banyak orang-orang Kristen yang meyakini bahwa ia dibenarkan oleh Allah semata-mata adalah karena usahanya, karena jasa atau perbuatan baiknya. Saudara, status sebagai orang yang dibenarkan oleh Allah ini menurut sebagian orang Kristen bergantung kepada usaha, jasa atau perbuatan baiknya. Ya. Itu sebabnya orang Kristen yang memiliki keyakinan seperti ini, mereka akan berusaha untuk memenuhi tuntutan agama, ya, atau melakukan seluruh ajaran agama. Kenapa? Karena ia berpikir, karena ia meyakini bahwa apa yang dilakukannya tersebut adalah jalan supaya bisa dibenarkan oleh Allah. Nah, orang Kristen yang memiliki keyakinan seperti ini, orang Kristen yang memiliki pikiran bahwa dia diselamatkan atau dia dibenarkan oleh karena usaha, jasa atau perbuatan baiknya tersebut, ya. Dia memiliki keyakinan bahwa dengan melakukan hal itu semua, maka ia akan diterima oleh Allah. Bagi dia, Allah harus mengganjarnya dengan keselamatan kekal. Bukankah saya sudah melakukan semua ajaran agama? Bukankah saya sudah melakukan seluruh firman Tuhan? Maka sudah seharusnya lah Tuhan memberikan pahala atas perbuatan baik saya tersebut. Maka seharusnya lah
Tuhan membenarkan saya karena saya punya jasa, saya punya usaha, saya sudah melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Nah saudara, perbuatan baiknya tersebut, ini menjadi sebuah jasa untuk bisa memperoleh pengampunan Allah atau dibenarkan oleh Allah. Nah, keyakinan atau ajaran seperti ini juga terjadi, saudara. Ini juga pernah dihadapi oleh Paulus dari kelompok Yudaisme. Orang-orang Yudaisme atau agama orang Yahudi, mereka punya keyakinan bahwa ketaatan mereka dalam melakukan hukum Taurat ini akan menjadi sebuah jasa untuk bisa mereka dibenarkan oleh Allah. Ya. Saudara, ajaran ini sekilas nampaknya memang kelihatan baik. Bahkan kelihatan lebih masuk akal. Bahkan lebih mudah untuk diterima oleh semua orang. Tidak heran banyak jemaat di Roma yang masih memegang doktrin atau keyakinan tersebut ya, daripada menerima ajaran bahwa seseorang dibenarkan oleh Allah semata-mata hanya karena iman kepada Kristus dan bukan berdasarkan ketaatan melakukan hukum Taurat. Ya. Nah, saudara, menanggapi ajaran atau keyakinan tersebut, Paulus memberikan tanggapannya yang bersumber dari kitab suci sendiri. Di dalam teks firman Tuhan ini, kita akan bisa melihat beberapa prinsip penting yang disampaikan oleh Paulus mengenai doktrin pembenaran Allah. Apa saja prinsip-prinsip itu? Yang pertama, pembenaran Allah atas orang berdosa dinyatakan tanpa hukum Taurat. Mari kita lihat ayat 21 bagian A. Tetapi sekarang tanpa hukum Taurat, kebenaran Allah telah dinyatakan. Saudara, pada bagian ini Paulus menegaskan, seseorang dibenarkan oleh Allah, istilah kebenaran Allah dalam ayat itu, ini bicara tentang dibenarkan oleh Allah. Seseorang dibenarkan oleh Allah, kata Rasul Paulus, ini terlepas dari melakukan hukum Taurat. Perhatikan kalimat tanpa hukum Taurat. Tetapi sekarang tanpa hukum Taurat, kebenaran Allah telah dinyatakan. Paulus menegaskan bahwa seseorang dibenarkan oleh Allah itu terlepas dari melakukan hukum Taurat. Seseorang dibenarkan oleh Allah bukan karena melakukan hukum Taurat. Di dalam ayat yang ke-20, ayat sebelumnya, Paulus mengatakan, sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat, karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Ya. Dalam ayat 20 ini kita bisa melihat dengan jelas bahwa melakukan hukum Taurat tidak menjamin seseorang dibenarkan oleh Allah. Sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat. Ini jelas. Ya. Sebaliknya, saudara, hukum Taurat justru menunjukkan, hukum Taurat justru menyadarkan bahwa manusia tidak ada seorang pun yang sempurna melakukan hukum Taurat. Ya. Jadi sangat jelas bahwa tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh Allah karena melakukan hukum Taurat. Ya. Kenapa? Karena tidak ada seorang pun yang sempurna melakukan hukum Taurat. Ya. Nah, saudara, di sini kita melihat bahwa Alkitab mengajarkan kepada kita seseorang itu dibenarkan oleh Allah bukan karena perbuatan baiknya. Ya. Alkitab mengajarkan kepada kita dengan terang benderang dan dengan jelas sekali bahwa seseorang dibenarkan oleh Allah bukan karena perbuatan baik. Kenapa, saudara? Yang pertama, karena tidak ada seorang pun yang berbuat baik. Roma pasal 3 ayat 10 sampai dengan ayat 18. Saudara nanti bisa baca pasal itu, pasal 3 ayat 10 sampai dengan ayat 18. Di situ Paulus mengutip sebuah mazmur yang isinya menegaskan bahwa tidak ada seorang pun yang berbuat baik. Ya, ini alasannya. Yang kedua, semua perbuatan baik manusia itu sudah cemar oleh dosa. Ya. Dia sangat beralasan sekali ketika Alkitab mengatakan seseorang dibenarkan oleh Allah bukan karena perbuatan baik, oleh karena pertama, tidak ada seorang pun yang berbuat baik, dan yang kedua, semua perbuatan baik manusia itu sudah cemar oleh karena dosa.
Yesaya pasal 64 ayat 6 berkata, saudara, demikianlah kami sekalian seperti seorang najis, dan segala kesalehan kami seperti kain kotor. Kami sekalian menjadi layu seperti daun, dan kami lenyap oleh kejahatan kami seperti daun dilenyapkan oleh angin. Perhatikan kalimat, segala kesalehan kami seperti kain kotor. Ya. Perbuatan baik manusia seperti kain kotor, cemar, najis oleh karena dosa. Ayub 14 ayat 4. Siapa dapat mendatangkan yang tahir dari yang najis? Seorang pun tidak. Ya. Karena semua orang berdosa, maka dia cemar. Bagaimana mungkin orang berdosa bisa menghasilkan sesuatu yang kudus? Semua ayat-ayat ini menegaskan kepada kita bahwa perbuatan baik manusia itu tidak ada artinya di hadapan Tuhan. Perbuatan baik manusia itu sudah cemar, najis oleh karena dosa. Dan karena perbuatan baik manusia ini sudah cemar oleh karena dosa, saudara, maka perbuatan baik manusia tidak bisa menjadikan dia dibenarkan oleh Allah. Ya. Nah, melihat realitas, melihat kenyataan ini, saudara, sangat mustahillah perbuatan baik manusia bisa menjadikan manusia dibenarkan oleh Allah. Mustahil perbuatan baik kita bisa dibenarkan oleh Allah. Mengapa? Dua alasan tadi kita sudah lihat. Intinya adalah perbuatan baik manusia. Perbuatan baik kita itu tidak sempurna, tidak berguna, tidak berarti, bahkan tidak bernilai sama sekali di hadapan Allah. Nah, inilah prinsip yang pertama yang Paulus sampaikan di dalam bagian firman Tuhan ini ketika berbicara tentang doktrin pembenaran Allah. Ya, pembenaran Allah atas orang berdosa itu dinyatakan tanpa hukum Taurat, terlepas tanpa hukum Taurat. Artinya, seseorang dibenarkan oleh Allah bukan karena perbuatan baiknya. Kenapa? Karena perbuatan baik manusia sudah cemar oleh karena dosa dan karena tidak ada seorang pun yang berbuat baik. Prinsip yang kedua, saudara, pembenaran Allah atas orang berdosa disaksikan oleh kitab Taurat dan kitab-kitab para nabi. Ayatnya yang ke-21. Saya baca. Tetapi sekarang tanpa hukum Taurat, kebenaran Allah telah dinyatakan seperti yang disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab para nabi. Ya. Bicara tentang kitab Taurat dan kitab para nabi ini merujuk pada seluruh bagian perjanjian lama. Ini menunjuk kepada perjanjian lama. Dengan kata lain, Paulus menegaskan bahwa perjanjian lama sendiri memberikan kesaksian bahwa pembenaran Allah atas orang berdosa ini semata-mata mutlak merupakan karya Allah semata dan bukan karena melakukan hukum Taurat. Ini jelas. Perjanjian lama menyaksikan seseorang dibenarkan oleh Allah bukan karena melakukan hukum Taurat. Seseorang dibenarkan oleh Allah bukan karena perbuatan baiknya, tetapi mutlak merupakan karya Allah. Bagian kitab suci yang lain yang menegaskan bagian ini, saudara, dalam Lukas 24 ayat 27, di situ dikatakan, lalu Yesus menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Ini kisah dalam perjalanan Yesus bersama dengan dua orang muridnya ke Emmaus. Di situ Yesus mengatakan kepada mereka apa yang tertulis tentang dirinya, yang sudah ditegaskan, yang sudah disampaikan oleh kitab para nabi, bicara tentang seluruh bagian kitab suci. Ya. Kemudian Lukas 24 ayat 44, ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat dan kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur. Ini juga bicara tentang perjanjian lama. Jadi sangat jelas sekali bahwa perjanjian lama memberikan kesaksian bahwa pembenaran Allah atas orang berdosa ini semata-mata mutlak merupakan karya Allah dan bukan karena melakukan hukum Taurat atau perbuatan baik. Prinsip yang ketiga yang Paulus sampaikan dalam bagian firman Tuhan ini ketika bicara tentang pembenaran Allah atas orang berdosa adalah pembenaran Allah atas orang berdosa diberikan melalui iman dalam Yesus Kristus. Mari kita lihat ayat 21 dan ayat 22. Tetapi sekarang tanpa hukum Taurat kebenaran Allah telah dinyatakan seperti yang disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab-kitab para nabi, yaitu kebenaran Allah karena iman
dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya. Sebab tidak ada perbedaan. Ya. Paulus menegaskan bahwa Allah membenarkan orang berdosa hanya karena iman dalam Yesus Kristus dan bukan karena melakukan hukum Taurat. Pertanyaannya, saudara, mengapa Allah membenarkan orang berdosa hanya melalui iman kepada Yesus Kristus dan bukan karena melakukan hukum Taurat? Jawabannya ada di dalam teks ini. Yang pertama, karena semua orang berada di bawah kuasa dosa. Perhatikan ayat 23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Semua orang telah berbuat dosa. Ya, tadi kita sudah singgung. Semua orang telah berbuat dosa. Semua orang telah cemar di dalam dosa. Mana mungkin seorang yang berdosa itu bisa memiliki sesuatu yang membuat dia dibenarkan oleh Allah. Tidak mungkin. Ya. Yang kedua, saudara, Allah menentukan Yesus Kristus menjadi jalan pendamaian agar manusia berdosa bisa dibenarkan oleh Allah. Ya. Nah, di dalam ayat 24-26 kita bisa lihat di situ bagaimana Paulus menjelaskan bahwa oleh karena kasih karunia Allah, manusia berdosa dibenarkan oleh Allah melalui karya penebusan dan pendamaian yang dilakukan oleh Yesus Kristus. Allah menebus orang berdosa. Allah menebus saudara dan saya. Dan mendamaikan saudara dan saya. Melalui apa? Melalui kematian Yesus Kristus di atas kayu salib. Mengapa Yesus harus mati? Kematian Yesus Kristus di kayu salib ini menunjukkan keadilan Allah. Apa itu keadilan Allah? Itulah murka dan penghukuman Allah atas dosa-dosa manusia. Kematian Yesus Kristus di atas kayu salib yang bersifat menggantikan. Seharusnya saudara yang harus disalibkan. Seharusnya saya dan saudara yang harus disalibkan. Seharusnya kita yang harus menanggung murka Allah. Tetapi Kristus menggantikan posisi kita. Ya. Dia mati di atas kayu salib. Untuk apa? Untuk menanggung hukuman atas dosa-dosa kita. Saudara, dosa harus dihukum. Mengapa dosa harus dihukum? Karena Allah adalah kudus adanya. Allah adalah adil adanya. Allah tidak hanya kasih, tapi Allah juga kudus, Allah juga adil. Oleh sebab itu, oleh karena Allah kudus dan adil, matanya suci, matanya kudus, maka dia tidak bisa membiarkan dosa tanpa dihukum. Upah dosa ialah maut. Ya, dia harus menghukum dosa. Untuk apa? Untuk menunjukkan keadilannya. Jika Allah tidak menghukum dosa, saudara, maka Allah bukanlah Allah yang adil. Tetapi karena Allah itu adil adanya, maka ia menunjukkan keadilannya dengan cara menghukum dosa. Ya. Jadi melalui kematian Yesus Kristus di atas kayu salib, Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Itulah Yesus Kristus menggantikan posisi kita, menggantikan posisi saudara dan saya untuk menanggung hukuman atas dosa-dosa kita. Sehingga apa yang terjadi? Kita terbebas dari hukuman Allah. Roma pasal 8 ayat yang pertama, Paulus mengatakan, demikianlah sekarang tidak ada lagi penghukuman bagi mereka yang sudah ada di dalam Kristus. Kenapa? Karena hukuman Allah, murka Allah atas dosa-dosa manusia, atas dosa-dosa kita sudah ditanggung, ya, sudah dibayar lunas melalui kematian Yesus Kristus. Melalui kematian Yesus Kristus di atas kayu salib, Allah menunjukkan keadilannya. Itulah menghukum dosa-dosa kita. Kematian Yesus Kristus di atas kayu salib menunjukkan kebenaran Allah. Itulah keadilan Allah yang tidak membiarkan dosa luput dari hukuman atau murkanya. Dan melalui kematian Yesus Kristus di atas kayu salib, saudara, kita pada akhirnya bisa dibenarkan oleh Allah. Ketaatan kepada Kristus kepada Allah sampai dia mati di atas kayu salib, ini menjadi jalan kita dibenarkan oleh Allah. Nah, saudara, inilah alasan mengapa pembenaran atas orang berdosa diberikan hanya melalui iman dalam Yesus Kristus. Alasannya adalah karena semua orang telah berbuat dosa dan Allah yang telah menyediakan jalan untuk kita bisa dibenarkan. Allah menentukan Yesus Kristus menjadi jalan pendamaian sehingga saudara dan saya yang berdosa ini bisa dibenarkan oleh Allah.
Tetapi saudara, kita juga melihat di dalam ayatnya yang ke-31, untuk menghindari kesalahpahaman yang timbul dari ajaran doktrin dibenarkan Allah hanya melalui iman kepada Yesus Kristus dan bukan karena perbuatan baik, Paulus mengatakan dalam ayat 31, jika demikian, adakah kami membatalkan hukum Taurat karena iman? Sama sekali tidak, sebaliknya kami meneguhkannya. Apa maksudnya? Maksudnya adalah Paulus ingin mengatakan bahwa orang yang dibenarkan oleh Allah melalui iman kepada Yesus Kristus bukan berarti meniadakan, bukan berarti membatalkan hukum Taurat, bukan. Ya. Hukum Taurat bukan berarti ditinggalkan. Ketaatan untuk melakukan hukum Taurat bukan berarti ditiadakan, tidak, saudara. Justru sebaliknya, orang yang dibenarkan oleh Allah melalui iman kepada Yesus Kristus, Paulus katakan dia justru meneguhkan hukum Taurat. Ya. Apakah dengan demikian kami membatalkan hukum Taurat karena iman? Sama sekali tidak. Sebaliknya kami meneguhkannya. Paulus hendak mengatakan begini, saudara. Dibenarkan oleh Allah hanya melalui iman kepada Yesus Kristus dan bukan karena melakukan perbuatan hukum Taurat, bukan berarti kami meniadakan ketaatan untuk melakukan hukum Taurat. Ya, itu maksud Paulus. Dengan kata lain, Paulus mengatakan mereka yang dibenarkan oleh Allah melalui iman kepada Yesus Kristus justru dimampukan untuk memenuhi atau melakukan hukum Taurat. Tanpa anugerah Allah, mustahil saudara dan saya bisa menjalani hukum Allah. Kenapa? Itu tadi kita semua berdosa. Kita tidak mungkin untuk bisa taat, suka untuk melakukan kebenaran Allah. Oleh sebab itu kita harus dibenarkan dulu. Oleh sebab itu kita harus dibebaskan dulu dari kuasa dan kutuk dosa. Barulah kita diberikan kemampuan, anugerah Allah itu memampukan kita untuk menjalani, mentaati seluruh hukum Allah. Ya, oleh anugerah Allah, saudara dan saya dimampukan untuk melakukan hukum Allah. Perhatikan beberapa bagian firman Tuhan ini, saudara. Roma 8 ayat 3-4. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging, yang serupa dengan daging, yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita yang tidak hidup menurut daging, tetapi menurut roh. Roh Kudus yang diberikan kepada kita pada saat kita sudah dibenarkan oleh Allah. Roh Kudus itulah yang memampukan kita untuk menggenapi seluruh tuntutan hukum Taurat. Kita dimampukan untuk melakukan hukum Allah. Kemudian dalam Yeremia 31 ayat 33-34, saudara. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu, demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan, kenallah Tuhan. Sebab mereka semua, besar kecil, akan mengenal aku. Demikianlah firman Tuhan, sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Ya. Oleh sebab itu, saudara, Paulus kembali menegaskan bahwa pembenaran Allah yang diberikan melalui iman kepada Yesus Kristus ini tidak dapat memberikan kesempatan kepada kita untuk menyombongkan diri. Ya. Ayat 27. Jika demikian, apakah dasarnya untuk bermegah? Tidak ada. Berdasarkan apa? Berdasarkan perbuatan? Tidak, melainkan berdasarkan iman. Kemegahan, kebanggaan yang dimaksud di dalam teks ini adalah pikiran yang menganggap bahwa ketaatan kepada hukum Taurat memiliki peranan dalam keselamatan. Ya. Saudara, di sini kita bisa melihat Alkitab mengajarkan bahwa perbuatan baik bukanlah pahala untuk mendapatkan keselamatan atau untuk dibenarkan oleh Allah. Perbuatan baik menurut ajaran Alkitab ini justru merupakan bukti, merupakan buah bahwa kita telah dibenarkan oleh Allah. Kita melakukan perbuatan baik, mentaati firman Tuhan, merupakan bentuk kasih kita kepada Tuhan yang sudah membenarkan kita terlebih dahulu melalui iman
dalam Yesus Kristus. Orang yang menjadikan amal baiknya sebagai pahala untuk dibenarkan oleh Allah justru adalah orang yang sombong. Dan orang yang sombong tidak mungkin dibenarkan oleh Allah. Yang keempat, prinsip pembenaran yang kita bisa lihat dari teks firman Tuhan ini adalah pembenaran Allah diberikan kepada semua orang yang percaya. Saudara, orang Yahudi selama ini meyakini bahwa hanya kepada merekalah Allah memberikan keselamatan dan bukan kepada bangsa-bangsa lain. Karena hanya kepada merekalah Allah memberikan Tauratnya. Dengan bersandar kepada ketaatan mereka dalam melakukan hukum Taurat, maka mereka meyakini bahwa Allah membenarkan mereka dan bangsa-bangsa lain tidak akan mendapat bagian dalam pembenaran oleh Allah tersebut. Nah, Paulus menyangkal hal tersebut. Dia menjawab di dalam ayat 21 sampai dengan ayat 22 dan juga ayat 27 sampai dengan ayat yang ke-30. Secara khusus ayat 29 sampai dengan ayat 30 saya bacakan. Atau adakah Allah hanya Allah orang Yahudi saja? Ya. Bukankah ia juga adalah Allah bangsa-bangsa lain? Ya benar, ia juga adalah ia juga adalah Allah bangsa-bangsa lain. Ya. Paulus ingin mengatakan, jangan pikir Allah itu adalah Allah orang Yahudi saja. Allahmu juga itu adalah Allah atas bangsa-bangsa lain. Ayat 30. Artinya, kalau ada satu Allah yang akan membenarkan kita, baik orang-orang bersunat karena iman, maupun orang-orang tak bersunat juga karena iman. Ya, baik orang Yahudi, bangsa pilihan Allah, maupun orang yang non-Yahudi, sama-sama dibenarkan oleh Allah bukan karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh iman kepada Yesus Kristus. Saudara, Paulus mengatakan pembenaran Allah tidak terbatas hanya kepada orang Yahudi saja, tetapi juga kepada bangsa-bangsa lain yang bukan Yahudi. Allah adalah Allah atas segala bangsa, dan itu berarti Allah bukan hanya membenarkan orang Yahudi saja, tetapi juga orang-orang non-Yahudi yang percaya dan beriman kepada Yesus Kristus. Dan di dalam bagian ini, saudara, kita belajar bahwa keselamatan yang kita terima di dalam Yesus Kristus tidak hanya kita alami sendiri saja, tetapi juga harus kita beritakan kepada orang-orang lain yang belum mendengarkan kabar keselamatan kekal ini. Oleh sebab itu, kita harus terlibat untuk memberitakan kabar keselamatan kekal ini, entah melalui doa-doa kita, baik juga melalui dana yang kita punya, ataupun daya upaya kita, sehingga banyak orang mendengar kabar keselamatan ini dan pada akhirnya diselamatkan. Nah, saudara, inilah seluruh renungan kita dari bagian firman Tuhan pada hari ini. Aplikasinya bagi kita saat ini adalah, pertama, kita patut bersyukur kepada Tuhan. Kita patut berterima kasih kepada Tuhan bahwa kita semua sudah dibenarkan bukan karena perbuatan baik kita, tetapi semata-mata oleh karena anugerah Allah di dalam iman kepada Yesus Kristus. Bersyukurlah kalau saudara dan saya sudah dibenarkan oleh Allah bukan karena kehebatan jasa usaha perbuatan baik saudara dan saya, tetapi semata-mata oleh karena belas kasihan Allah yang dinyatakan melalui Yesus Kristus yang kita percaya dan imani. Yang kedua, kita dibenarkan Allah semata-mata sekali lagi bukan karena jasa, usaha, dan amal perbuatan baik kita, melainkan karena iman kepada Yesus Kristus. Oleh sebab itu, jangan lagi kita mengandalkan kekuatan kita. Jangan lagi kita bersandar kepada jasa, usaha, dan amal ibadah kita untuk bisa dibenarkan oleh Allah. Ya, meskipun ajaran atau keyakinan tersebut terlihat baik, terlihat masuk akal, bahkan lebih bisa diterima, tetapi ajaran dan keyakinan tersebut bertentangan dengan ajaran Alkitab. Jangan pikir saudara ke gereja supaya saudara masuk surga. Jangan pikir saudara memberi persembahan supaya saudara dapat pahala, saudara dibenarkan oleh Allah. Jangan pikir saudara melayani Tuhan dengan giat. Saudara pikir bahwa dengan cara itu saudara bisa layak untuk masuk surga. Jangan pikir saudara memberikan hidup saudara untuk pekerjaan Tuhan karena saudara berpikir bahwa dengan ini semua saya akan mendapatkan tempat dalam kerajaannya. Saya kelak akan dibenarkan oleh Allah. Bukan, saudara. Perbuatan baik kita tidak ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Yang penting dan yang terutama adalah saudara dan saya harus dibenarkan oleh iman kepada Yesus Kristus. Karena tidak pernah perbuatan baik kita menjadi jalan kita dibenarkan oleh Allah. Hanya oleh iman kepada Yesus Kristus sajalah
kita dibenarkan oleh Allah. Oleh sebab itu, kita berdoa, kita melayani, kita memberi persembahan kita melakukan semua kebenaran firman Tuhan. Bukan supaya saudara dan saya dibenarkan oleh Allah, tetapi karena saudara dan saya dibenarkan oleh Allah. Inilah yang mendorong kita untuk terus bergiat melakukan firman Tuhan dengan penuh sukacita. Kita harus ingat, bersandar atau mengandalkan jasa, usaha, dan amal ibadah kita untuk bisa dibenarkan oleh Allah. Ini merupakan sebuah kesombongan di hadapan Allah, karena dengan demikian sama saja kita meniadakan atau menolak Kristus yang telah ditentukan Allah sebagai jalan bagi kita sehingga kita bisa dibenarkan oleh Allah. Ketika kita bersandar mengandalkan jasa, usaha, dan amal ibadah kita untuk bisa dibenarkan oleh Allah, justru itu semua merupakan sebuah dusta, kesia-siaan belaka yang malah membawa kita kepada kebinasaan kekal. Kita diselamatkan, kita dibenarkan oleh Allah semata-mata bukan karena perbuatan baik kita, tetapi hanya iman kepada Yesus Kristus saja. Yang ketiga, kalau kita sudah dibenarkan oleh Allah melalui iman kepada Yesus, maka marilah kita menghasilkan buah-buah kebenaran sebagai bukti bahwa kita ini sudah dibenarkan oleh Allah. Jangan lagi hidup kembali kepada dosa, tapi mari kita hidup dalam kebenaran Allah. Melakukan hukum Allah dengan penuh kasih, dengan penuh kesetiaan. Karena kita sudah dibenarkan oleh Allah. Dan yang terakhir, mari kita memberitakan kabar baik kepada orang berdosa. Bahwa mereka bisa dibenarkan oleh Allah dengan beriman kepada Yesus Kristus. Mari kita turut aktif mendukung, terlibat dalam pemberitaan kabar baik, dalam pemberitaan Injil, baik melalui doa-doa kita, melalui uang kita, melalui daya upaya kita. Entah itu ide, keahlian, talenta, karunia, tenaga, dan apapun yang ada pada kita. Mari kita gunakan itu semua untuk mendukung, terlibat aktif dalam pemberitaan kabar baik. Orang berdosa dibenarkan oleh Allah hanya karena iman kepada Yesus Kristus. Nah, biarlah saudara kebenaran firman Tuhan pada hari ini, renungan kita pada hari ini kembali memberkati kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu ini dibenarkan oleh Allah. Ada beberapa pelajaran rohani yang sudah kami dapatkan dari firman-Mu ini. Biarlah itu tidak lalu begitu saja Tuhan, tetapi itu betul-betul dapat menggugah hati kami. Kami bersyukur kami dibenarkan oleh Allah karena iman kepada Yesus dan bukan karena perbuatan baik kami. Kami mengalami keselamatan kekal semata-mata anugerah Allah. Tidak ada sedikit pun andil atau campur tangan kami dalam keselamatan kekal itu. Semua oleh karena belas kasihan Tuhan. Biarlah itu membuat kami merendahkan diri kami Tuhan. Betapa kami sebenarnya adalah orang yang tidak layak, tetapi Tuhan layakkan kami. Betapa kami seharusnya adalah orang yang binasa, tetapi justru Tuhan membawa kami kepada kehidupan yang kekal. Oleh sebab itu, tolonglah kami Tuhan, supaya keselamatan yang sudah Tuhan karuniakan kepada kami, status kami yang sudah dibenarkan oleh Allah melalui iman kepada Kristus, itu tidak kami gunakan untuk terus-menerus hidup dalam dosa, tetapi kami hidup melakukan kebenaran-kebenaran Allah. Pakailah kami Tuhan untuk menjadi alat di tangan Tuhan, dan biarlah kami sebagai orang-orang yang dibenarkan oleh Allah tetap hidup memuliakan Tuhan. Berkati kami semua dengan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Baik saudara, sampai kita berjumpa kembali. Tuhan Yesus memberkati saudara dan shalom.